Tika, kenapa kok murung sekali wajahnya? Ya ini Bu Heni, saya sengaja mampir di depan sekolah Bu Heni, mau ketemu ini sama Bu Heni. Pengen cerita Bu, ke saya ada beberapa kendala yang saya dapati akhir-akhir ini di sekolah. Oh, kendalanya apa Bu Tika? Ada masalah apa? Ini Bu, ini menurut saya eh, penting, tapi tidak begitu penting ya. Bagaimana ya Bu? Ini tuh saya kok kaget setelah kegiatan MPLS kemarin. Kok saya mendapati anak didik saya ada yang kurang lancar baca tulisnya, Bu Heni. Oh, jadi tujuan Bu Tika datang menemui saya itu apa ya Bu Tika ya? Ya, saya mau sharing yang pertama, Bu. Sharing terkait itu siswa saya. Nah, kemudian saya juga eh, biar bisa mengajak siswa-siswi saya itu mereka lancar baca tulisnya, mengenal numerasi juga oke. Jangan sampai nanti mereka perkalian saja kesusahan begitu. Apalagi perkalian ya Bu, kalau penjumlahan saja belum bisa begitu. Iya ya Bu, itu memang sangat penting ya Bu untuk anak itu ya. Iya, Kemudian dari situ kesempatan apa yang Ibu miliki untuk membuat anak itu bisa untuk membaca itu? baik Ibu. Saya ini punya kesempatan yang mana kebetulan saya kan guru bahasa, ngoten Ibu. Apalagi Iya. saya guru bahasa Inggris. Kok dirasa-rasa kalau sampai anak saya tidak lancar baca tulisnya, bagaimana ke depannya untuk memahami. Ya, jadi saya berkesempatan sekali ini untuk lebih mengenal anak saya sepertinya. Biar saya lebih dekat, saya bisa eh, sharing, ayolah biar usia kamu seharusnya sudah lancar baca tulisnya, sudah lancar berhitungnya. Begitu Bu Heni. Gitu ya Bu. Kemudian ukuran keberhasilan anak itu bisa membaca itu yang bagaimana Bu? Dikatakan anak itu bisa membaca itu yang bagaimana? Baik, baik Ibu. Kalau anak bisa membaca ya Bu, tolak ukur keberhasilannya yang pertama ya jelas anak itu akan lancar mengenal yang namanya alfabet. Kemudian jika diminta membaca, anak itu sudah tidak mengijab yang saya maksudkan. Jadi tidak lagi B, A, B, bukan seperti itu kalau yang saya inginkan. Tadi makanya itu akan menjadi tolak ukur jika baca bukan B, A, B, C, A, C, begitu. Sampai nanti akhirnya anak itu bisa memahami sebuah bacaan. Begitu. Iya Bu, memang sangat sulit itu kalau anak SMP itu sekolah SMP masih belum bisa membaca semacam itu ya Bu. Iya, Bu Heni. Kemudian dari tujuan ibu, kemudian eh, kesempatan yang dimiliki tadi disampaikan. Skala yang sudah itu menurut itu skala yang sudah itu capai itu berapa itu dalam untuk eh, Baik, anak itu langsung membaca itu? baik, baik, Ibu. Sekarang sepertinya saya berada di posisi 7, 7,5. Begitu, Bu. Hmm, iya semoga itu ya Bu sampai tujuan akhir ya Bu sampai tujuan akhir Amin, amin. ada peningkatan ya Bu ada peningkatan tadinya 7,5 jadi 10 gitu ya Bu agar semuanya siswa bisa membaca semua gitu ya. Siap, siap, Ibu, insya Allah. Dari 7,5 supaya sampai 10 itu kekuatan yang ibu miliki apa Bu? Baik, Bu.
saya sih mengandalkan sejauh ini saya menghadapi beberapa kasus ya Bu, dan saya kaget, yang kaget tuh yang ini, saya akan mengandalkan kekuatan ketelatenan saya lah Bu. Mau tidak mau saya harus lebih telaten lagi, ulet lagi untuk mengajarkan anak didik saya, karena eh, untuk lancar baca tulis, mengenal orasi itu kan ya dari awal sekali harus saya memperkenalkan alfabet, karena siswa saya ini sama sekali belum mengenal alfabet Bu Heni. Makanya saya harus telaten. Iya, Oke. iya. Ya memang harus telaten sekali ya ketika karena tidak mengenal alfabet semacam itu ya. Iya, betul, betul, Oke. betul. Kemudian dari situ peluang yang Budika ambil apa itu juga supaya anak itu bisa lancar membacanya. Baik-baik Bu. Jadi saya sih menyikapinya untuk peluang. Ini nanti seharapan saya setelah diadakan kayak gini, saya pendekatan, mengajari dia alfabet dari awal. Anak ini bisa lebih percaya diri. Jadi yang tadinya dia tidak pede karena dia kurang lancar baca tulisnya, akhirnya nanti anak ini bisa membawa dirinya untuk, oh iya aku sudah bisa mengikuti pembelajaran, seperti aku sudah bisa menata kalimat, aku sudah berhitung, seperti ini. Iya. Kemudian dari peluang yang Ibu sampaikan tadi, pastinya nantinya akan muncul sebuah hambatan. Hambatan yang menyebabkan anak itu tidak lancar membacanya itu bagaimana itu? Hambatan yang Ibu temui itu apa nantinya? Kemungkinan. Baik, ya Bu, kemungkinan hambatan itu sepertinya selalu ada dalam setiap proses begitu ya Bu ya. Nah, hambatan yang dirasa bisa muncul Bu, menurut saya ada dua nanti. Hambatan dari internal dan eksternal. Dari internalnya sendiri, si siswa bisa malu, bisa jenuh karena eh, usianya tadi yang harusnya dia sudah lancar lah untuk baca tulis, itu harusnya dia sudah bisa memahami teks harusnya. Kok malah dia harus dari awal harus mengenal alfabet. Dan yang kedua itu hambatan eksternal. Saya khawatirnya hambatan eksternal ini malah akan yang memperkeruh. Nah, seusia anak-anak SMP itu masih suka mengolok-olok begitu. Oh iya ya, betul. Kalau anak SMP itu kadang kalau nggak bisa baca, diolok-olok, menjadi anak itu eh, malu gitu ya, malu jadi sungkan untuk belajarnya ya Bu. Oke. Nggih, nggih, Bu. Kemudian dari situ solusinya apa itu? Saya sih gini, Bu, eh, memikirkan solusi yang seperti itu. Kemarin saya ngobrol-ngobrol kan Bu sama rekan sejawat di sekolah saya. Itu kebetulan guru BK. Saya bercerita, konseling dulu. Saya punya siswa seperti ini, Bu, kayak gitu. Nah, gimana ya, Bu? Nah, Bu, dari teman saya malah tanya balik ke saya, oke lah Bu Dika punya rencana seperti apa? Oh iya, saya pengennya ngajarin anak saya dari awal biar nanti dia lancar baca tulis tanpa mengeja seperti itu Bu. Oh, kalau seperti itu nanti bisa dibantu Bu Dika, eh, akan dipanggilkan orang tuanya bisa biar nanti ada komunikasi dengan orang tuanya, jadi nanti orang tuanya bisa memberikan semangat juga atau dukungan ketika si siswa rumah belajar begitu. Oh iya, solusinya sangat cukup juga. Iya, jadi Eh, solusinya ya kemudian, memang saya harus berkolaborasi Bu Heni. iya,
Kemudian dari rencana aksi ibu, tujuannya ibu sampai itu apa ibu? Tujuannya, nah dari rencana saya sih, tujuannya yang pertama tadi, pengennya anak saya bisa baca tulis lancar tanpa mengeja. Kemudian bisa ya setidaknya bilangan cacah itu dia ngeslem kayak gitulah bu bahasanya. Enggak yang nulis yang kalau sepuluhan itu berapa, seperti apa, ribuan, angkanya ada berapa. Nah, kalau 1 sampai 10 aja kesusahan bagaimana mengenal pecahan ribuan, ratusan. Pasti bingung begitu. Iya iya. Dari situ dari tujuannya ibu sampaikan tadi, adakah prioritas utama yang ibu akan melakukan? Prioritasnya dulu apa ibu? Tiap ibu prioritasnya ada. Saya memprioritaskan untuk lancar baca tulisnya dulu. Karena nanti sepertinya menurut saya ya Bu ini pandangan saya kalau sudah lancar nih baca tulisnya, angka-angka mengikuti karena dari si tulisan kan nanti misalnya satu kayak gitu ya, dan nanti akhirnya ngerti juga oh angka satu tuh kayak gini, tuh Bu ini Oh iya ya, betul sekali prioritaskan gitu. yang baca tulis dulu. Iya betul. Kemudian dari strategi prioritas tersebut, strategi yang ingin dicapai pada rencana aksi bagaimana ibu? Baik Ibu, strateginya yang pertama saya akan drill alfabet. Saya akan memperkenalkan alfabet terlebih dahulu. Dan saya merencanakan sini, Bu, akan mengadopsi strategi guru-guru TK nih. Karena saya melihat anak saya ini yang baru 4 tahun loh. Kok dia alfabet paham, ternyata cara gurunya ngajari itu dengan cara bernyanyi. Seperti A, B, C, D, E, F, G. Seperti itulah Bu Heni. Nanti kan akhirnya anak itu tidak jenuh. Akhirnya mulai paham sedikit demi sedikit. Sampai nanti harapan saya sih nanti bisa lancar baca tulisnya dari pengenalan alfabet yang menyenangkan tadi itu sebagai strategi. Iya. Kemudian jangka waktunya jangka waktunya berapa lama ibu dalam melaksanakan aksi tersebut? Baik Ibu, untuk jangka waktu saya memperkirakan cukup lama, sekitar 1 bulan Bu Heni. Yang pertama, 1 minggu pertama saya akan menerapkan sistem drill untuk mengenal alfabet. Minggu kedua saya akan masuk ke kata. Kemudian di minggu ketiga saya akan masuk ke kalimat dan nanti mengikuti minggu keempat biar lancar juga sampai numerasi. Begitu, Bu Heni. Iya ya. Kemudian cara ibu untuk mengantisipasi gangguan pada anak yang tidak lancar membaca bagaimana ibu? Baik. Antisipasinya untuk gangguan-gangguan tadi yang muncul, yang tadi ada dari eksternal dan dari internalnya sendiri ya, Bu. Saya berkolaborasi dengan guru BK, saya juga berkolaborasi dengan orang tua. Saya akan tetap menyemangati siswa saya, bahwasanya saya akan memaparkan ulang, ayolah kepada orang tuanya. Ayolah Bu, ayolah Pak, ini putra-putri panjenengan, termasuk tanggung jawab panjenengan. Walaupun jenengan sudah menyekolahkan, tapi kan ini berangkatnya dari rumah. Kalau dari rumahnya saja sudah tidak ada dukungan, bagaimana anak ini akan semangat begitu. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan guru BK karena yang saya khawatirkan yang dari eksternal itu pencemoohan yang tadi berlangsung, Bu, mungkin bisa dikonselingkan sama guru BK. Guru BK akan lebih tepat memberikan arahan, ayo kalau sama temannya itu
tidak seperti itu. Harusnya kamu itu mendukung biar temennya lancar baca tulisnya, bukan malah mengotot. Itu sih harapan saya, Bu. Kenapa saya memilih berkolaborasi dengan guru BK dan wali dari siswa saya. Iya, eh, sangat menginspirasi ya juga berkolaborasi dengan guru BK dan orang tua ya Bu untuk membuat anak itu menjadi lancar membaca ya Bu. Baik, Kemudian baik. dari situ komitmen ibu terhadap rencana aksi bagaimana itu? Baik, Ibu. Komit saya akan selalu berusaha untuk menyelaraskan rencana aksi ini walaupun nanti di tengah kok ada hambatan, ya saya akan berlari untuk planning berikutnya seperti itu. Iya ya Bu. Kemudian siapa yang akan ibu libatkan dalam menjaga komitmen tersebut? Ya. Yang saya akan libatkan tentu saja si siswa tersebut tadi. Adakah kesadaran dari siswa saya? Adakah kemauan untuk melanjutkan eh, belajar dia yang dari nol sekali di tingkat SMP? Kemudian saya juga akan minta bantuan ini kepada guru-guru BK dan wali murid tentunya. Kemudian tindak lanjut ibu setelah eh, sesi ini bagaimana? Setelah melakukan aksi tindak lanjutnya ibu bagaimana? Baik, Enggak Ibu. enggak bisa menjelaskan. Eh, Setelah diskusi ini sama Bu Heni, saya akhirnya mengalir bercerita dari awal. Saya pengennya sih melanjutkan tindak lanjut ini dengan segera, dengan saya langsung eh, memberikan pengertian kepada anak ini. Saya juga nanti sebelumnya akan berkonsultasi, minta izin saya tentunya kepada kepala sekolah saya, Bu, untuk eh, mendapatkan bimbingan atau jam tambahan dengan anak saya yang tadi di luar jam pembelajaran. Nah, rencananya nanti biar lebih nyaman setelah selesai pembelajaran, nanti saya bisa lebih intens memperkenalkan tadi drill yang alfabet, kemudian saya bisa mengajak siswa saya itu untuk mengenal kata dan merangkainya menjadi kalimat. Kemudian saya juga bisa mengajak anak didik saya yang kurang lancar baca tulis dan numerasinya itu tadi untuk mengenal angka-angka pecahan yang lebih lanjut. Itu Bu Hera. Kita semoga setelah diskusi kali ini apa yang kita sampaikan terlaksana dengan baik, kita telaten sama anak-anak, mengajari anak-anak yang tadinya tidak mengenal eh, baca tulis, tidak mengenal alfabet, jadi mengenal. Waktunya cukup lumayan lama, 1 bulan ya Bu. Nah, 1 bulan itu butuh betul-betul telaten, komitmen, kolaborasi paling penting antara panjenengan sama siswa, dukungan pertama dukungan orang tua. Kalau panjenengan saja sama siswa kurang begitu efektif kalau tanpa ada orang tua gitu. Betul yang Nina sampaikan, itu semoga tercapai ya Bu, semoga Amin, anaknya amin. Terima kasih. Iya, Bu tulis Heni. nanti eh, hitung-menghitung kayak gitu ya Bu. Iya, Bu Heni. Amin. Semoga nanti saya bisa dari diskusi ini, berangkat dari diskusi ini, nanti saya bisa mengimplementasikannya benar-benar praktek. Saya pengen biar anak saya itu terwujud lah bisa lancar baca tulis. Karena anak SMP kok kayaknya miris sekali kalau sampai Iya tidak betul. lancar baca tulis. Iya Bu. Iya.
Terima kasih ya Bu Tika sudah berbagi cerita dengan saya. Ibu, saya juga sangat berterima kasih nih Bu dari arahan-arahan dari yang Bu Heni sampaikan nih akhirnya saya bisa sharing kayak gitu. Jadi saya sudah lega nih. Oh iya, saya harus berbuat apa kayak. Iya Bu Tika, sama-sama Bu Tika ya. Terima kasih ya Bu